Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai organisasi, yang di mana tema ini diambil dari mata kuliah organisasi dan manajemen industri. Kami kelompok 7 terdiri dari Bima Raffi Alamsyah, Muhammad Zaidan Dwi Saputra, lalu saya, Anditya Furqan Dwi Saputro, lalu selanjutnya Salbila Romadoni, dan Renan Yudo Nugroho. Untuk mengenai organisasi, secara umum organisasi adalah wadah atau sarana yang terdiri dari sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu selanjutnya, mengenai pengertian organisasi secara KBBI, organisasi didefinisikan sebagai kesatuan atau susunan yang terdiri dari orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu untuk seorang tokoh Oliver Sheldon memaparkan bahwasanya organisasi adalah bentuk perserikatan orang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Lalu selanjutnya, menurut Armo Sudiro, organisasi adalah bentuk pembagian kerja dan tata komunikasi kerja antara dua orang atau lebih yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Teori organisasi ini dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari organisasi klasik, neoklasik, dan organisasi modern. Teori organisasi klasik ini berkembang pada abad ke-19. Jadi, teori organisasi klasik ini sejajar dengan revolusi industri yang dimana organisasi ini berisi dari sentralisasi anggota-anggotanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu untuk penjabarannya ini, teori organisasi klasik ini mengakomodir kegiatan-kegiatan anggota-anggotanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas di saat bekerja. Teori organisasi klasik ini dibagi menjadi 3, yaitu birokrasi, teori administrasi, dan manajemen ilmiah. Untuk selanjutnya, mengenai teori organisasi klasik ini akan dijelaskan oleh teman saya. Teori organisasi klasik, birokrasi. Kata birokrasi berasal dari kata legal, rasional. Organisasi disebut rasional dalam hal penetapan tujuan dan perencanaan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi itu legal karena sewenangnya berasal dari seperangkat aturan. Menurut Weber, bentuk organisasi yang birokrat secara kodratnya adalah bentuk organisasi yang paling efisien. Weber berpendapat bahwa masyarakat perlu membentuk organisasi baru yang lain dari organisasi tradisional. Model ini berorganisasi baru ini birokrat mempunyai karakteristik untuk struktur tertentu. Next, teori organisasi klasik birokrasi. Karakteristik terdiri dari bagian yaitu pembagian kerja yang jelas, hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik, program rasional dalam pencapaian tujuan organisasi, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja, sistem aturan yang mencukup hak kewajiban posisi para pemegang jabatan, serta hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal. Ada pemisahan antara masalah-masalah pribadi dengan persoalan-persoalan resmi atau format organisasi. Goblok. Cuk, presentasi aku, cuk. Ya Allah. Next, Nan. Teori organisasi klasik, teori administrasi. Teori administrasi adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan mengelola berbagai aspek administrasi, seperti administrasi negara dan administrasi pembangunan. Henry Fayol dari 1841 sampai 1502, seorang industrialis dari Prancis pada tahun 1916 telah menulis masalah dan administrasi. Teori organisasi klasik atau teori administrasi.
penjabarannya yaitu melalui prinsip-prinsip dari file tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pembagian kerja atau division of work. 2. Wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. 3. Disipliner. 4. Kesentuhan perintah. 5. Kesan pengarahan. 6. Menentukan kepentingan. 7. Balance remuneration of personnel. Teori organisasi klasik atau teori administrasi, penjabaran, sterilisasi atau sterilisation, rantai skalar atau scalar chain, aturan atau order, keadilan atau equity, pelanggangan personality, stability of tenure of personnel, inisiatif atau inisiatif, smart curve atau aspired course. Pengertian organisasi klasik manajemen ilmiah. Bagian ketiga dari teori klasik adalah manajemen ilmiah atau scientific management. Manajemen ilmiah dikembangkan mulai sekitar tahun 1900 oleh Frederick Winslow Taylor dalam buku-buku literatur. Manajemen ilmiah diartikan: 1. Manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. 2. Manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik back of tricks untuk meningkatkan efisien kerja organisasi. Secara ringkas, Taylor telah mengidentifikasikan karakteristik manajemen ilmiah sebagai berikut: science, not rule of thumbs; harmony atau no discord; cooperation, not individualism; maximum output in place of retarded output; the development of each man to his greatest efficiency and property. Teori organisasi neoklasik, pengertian. Teori organisasi neoklasik juga dikenal sebagai teori hubungan manusiawi antara teori yang menekankan aspek psikologis dan sosial karyawan dalam sebuah organisasi. Teori ini muncul sebagai penyempurnaan teori klasik dan merupakan upaya untuk menggabungkan ilmu perilaku ke dalam pemikiran manajemen. Teori organisasi neoklasik penjabaran. Teori neoklasik mengemukakan perlunya 1. Partisipasi untuk atau melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. 2. Perluasan kerja atau job enlargement. 3. Manajemen bottom up. Teori ini memperkenalkan para junior untuk melihat perusahaan dari pandangan manajer puncak dan bertindak bukan sebagai spesialis satu kegiatan. Penjabaran teori organisasi neoklasik. Struktur organisasi teori neoklasik menyatakan bahwa struktur merupakan penyebab terjadinya pergeseran-pergeseran atau friction internal di antara orang-orang yang melaksanakan fungsi yang berbeda-beda. Menurut Melville Dalton, penyebabnya adalah yang pertama perbedaan tugas antara orang lini dan staf, yang kedua perbedaan umur dan pendidikan, dan yang terakhir perbedaan sikap. Next. Teori organisasi modern adalah teori yang memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Teori ini juga memperhatikan berbagai variabel yang memahami adanya proses dinamis. Next. Dasar pemikiran teori organisasi modern. Teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950. Banyak hal yang mendasar berbeda dengan teori klasik, antara lain: yang pertama, teori klasik memusatkan pandangannya pada analisa dan deskripsi organisasi. Melalui analisa dan metode ilmiah, sasaran organisasi telah dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sesuai hakikat pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan klasik telah membicarakan konsep koordinasi, skalar, dan vertikal. Next. Teori organisasi klasik menggunakan
pendekatan struktural dan sistem dibuat tertutup. Teori modern cenderung memandang organisasi sebagai sistem terbuka dengan dasar analisa konseptual dan didasarkan pada data empiris, serta sifatnya sintesa dan integratif. Organisasi terdiri dari antar hubungan bagian-bagian dalam suatu sistem. Organisasi terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, unsur-unsur yang bersifat makro. Yang kedua, unsur proses yang juga bersifat makro. Dan yang terakhir, unsur perilaku anggota organisasi yang bersifat makro. Siklus hidup organisasi. Siklus hidup organisasi adalah serangkaian langkah atau tahapan yang terjadi selama organisasi beroperasi. Seiring dengan perubahan organisasi, struktur organisasi juga perlu berubah sesuai dengan ukuran dan strategi yang dimiliki. Jika struktur organisasi tidak berubah seiring dengan tahapannya, maka organisasi tersebut mungkin akan gagal. Yang selanjutnya, siklus hidup organisasi. Yang pertama adalah kelahiran, kedua pertumbuhan, dan ketiga penurunan, yang terakhir kematian. Siklus hidup organisasi yang pertama kelahiran. Dengan memanfaatkan keahlian dan kompetensi dari beberapa orang, yang kemudian dapat menciptakan nilai atau value sehingga dapat disebut lahirlah sebuah organisasi. Yang kedua, ada pertumbuhan. Organisasi yang mengembangkan keahlian dan kompetensinya. Banyak cara yang dilakukan agar dapat tumbuh seperti meniru strategi, struktur, dan budaya organisasi yang telah sukses sebelumnya. Selanjutnya ada penurunan. Suatu organisasi yang gagal dalam mengantisipasi, mengenal, menghindari, menetralisir, atau menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal dan internal yang mengancamnya. Yang selanjutnya ada kematian. Organisasi yang tidak bisa lagi beroperasi dan beraktivitas lagi. Organisasi telah kehilangan dukungan dari stakeholder-nya. Akses ke sumber daya lain lemah serta kehilangan reputasi. Organisasi mungkin tidak mempunyai pilihan selain melepaskan sumber daya yang tersisa atau melakukan pembubaran keanggotaan. Ini ada beberapa sumber yang kami dapat, yaitu dari Wikipedia dan dari jurnal Stiasia. Nah, sekian dari presentasi kami, kelompok 7. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.